Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki, begitu juga terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan. Kali ini, Wak Geng, saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Apakah hubungan yang dia jalin terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan memberikan diri dia suatu keuntungan, atau memang hubungan itu berupa karma yang harus dia selesaikan? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ingat, sekali lagi saya mengatakan, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapinya. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini mengarah terhadap topik yang saya katakan, atau memang mengarah terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi seseorang, yang dimana kondisi seseorang itu sedang dihadapkan terhadap situasi pertengkaran. Bukan hanya situasi pertengkaran, tetapi kondisi yang benar-benar tidak stabil dan harus mengambil satu keputusan. Apa yang saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, bisa saja mengarah terhadap posisi energi pihak ketiga. Akan tetapi, sebelum saya memberikan informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu, di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya. Apakah untuk saat ini kondisi hubungan asmara kamu benar-benar
tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini diri kamu belum mampu untuk mengambil satu keputusan dari situasi hubungan asmara kamu tersebut? Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawab. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban terhadap diri saya, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan kedua pertanyaan yang saya berikan ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini. Kenapa saya memberikan kedua pertanyaan tersebut terhadap diri kamu? Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas bagaimana gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini. Hitam dengan putih. Kamu menyadari bahwasannya hubungan asmara kamu itu selalu memberikan pemikiran kacau. Tetapi di sisi lain, diri kamu ingin pergi dan ingin meninggalkan, akan tetapi hubungan itu selalu menghantui diri kamu. Dengan kata lain, kamu belum sanggup untuk move on. Sekalipun diri kamu berkata di dalam mulut kamu ingin berpisah, perasaan kamu tidak sinkron dengan apa yang kamu ucapkan. Masih ada situasi kenangan yang menempel di dalam memori kepala kamu. Seharusnya situasi tersebut dari hitam menuju putih agar diri kamu mendapatkan posisi yang berwarna putih ini. Kamu mengubah situasi tersebut menjadi 360 derajat. Buktikan terhadap orang yang mengabaikan diri kamu, terhadap orang yang meninggalkan diri kamu, bahwasannya kamu mampu tanpa diri dia. Buktikan terhadap orang yang memperlakukan diri kamu, kamu bisa mengubah situasi perasaan kamu itu mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, mengarah terhadap pihak ketiga, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap kondisi hubungan asmara yang dia jalankan tersebut untuk saat ini sedang tidak seimbang, sedang tidak stabil. Kamu bisa melihat sendiri. Lagi-lagi, kata hitam dan kata putih inilah yang saya simpulkan sebagai hubungan yang tidak seimbang. Kenapa saya mengatakan hubungan tersebut tidak lagi seimbang? Karena salah satu pihak dari kedua belah pihak untuk saat ini tidak lagi stabil dalam posisi keuangan. Tidak lagi stabil dalam posisi keuangan. Tidak lagi nyaman, tidak lagi makmur, tidak lagi bebas. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya masih mengarah terhadap pihak ketiga, terhadap hubungan asmara yang dia jalankan, seakan-akan manusia pihak ketiga ini atau manusia yang pernah mengabaikan diri kamu, ada sesuatu hal yang begitu sangat misterius. Ada sesuatu hal yang telah disembunyikan. Karena ketika diri saya mencoba melihat secara dalam, hal yang disembunyikan inilah yang menjadi faktor utama
terhadap hubungan tersebut sehingga menerima pertengkaran. Bisa saja manusia yang pernah kamu prioritaskan mencari dan mencicipi pihak lain. Bisa saja pertengkaran itu ditimbulkan oleh pihak ketiga karena memang pihak ketiga hanya memanfaatkan posisi kestabilan manusia yang pernah kamu prioritaskan. Di sisi lain, kemunculan kartu ini, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengarah terhadap hubungan perselingkuhan itu, hubungan yang penuh dengan kemanipulatifan. Seseorang memanfaatkan seseorang, seseorang menerima sesuatu dari seseorang. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon, di mana kemunculan kartu The Moon ini sama-sama berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Sebelum saya mengarah terhadap pihak ketiga dengan topik yang saya katakan tadi, kemunculan kartu The Moon ini saya mengarah terhadap posisi energi kamu. Dan saya ingin bertanya, apakah untuk saat ini kamu merasakan suatu hal yang dimana hal tersebut berupa keganjalan dan keanehan? Saya ingin bertanya, benar atau tidak diri kamu yang merasakan, tetapi kartu ini berbicara terhadap permainan mistis. Permainan mistis, Wak Geng. The Moon, unsur air. Air tidak dapat disentuh tetapi dapat dirasakan. Begitu juga terhadap pembicaraan saya tadi. Keanehan dapat kamu rasakan tetapi logika kamu bermain lain. Ini dia. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini dari kedua belah pihak sudah cukup jelas ada yang disembunyikan. Terlalu banyak permainan yang menyembunyikan berbagai hal. Bisa saja pihak ketiga mencari orang lain di luar dari manusia yang pernah kamu prioritaskan ini, karena memang pihak ketiga hanya untuk mencari keuangan, bukan bermain perasaan. Sekalipun bermain perasaan, manusia yang pernah kamu abaikan itu terlalu bodoh mempergunakan perasaan dia terhadap pihak ketiga. Tidak pernah yang namanya hubungan perselingkuhan bisa merasa nyaman. Selalu menerima pemikiran kacau, takut ketahuan, takut dihakimi, takut segala macam lah, Wak Geng. Ini dia, Wak Geng. Sama-sama berunsurkan air. Saya tidak tahu apakah manusia yang pernah kamu prioritaskan itu berunsurkan zodiak Pisces, Cancer, atau Scorpio. Ini dia. Di sisi lain, kalau saya masih fokus terhadap topik yang saya katakan tadi, dari manusia tersebut atau pihak ketiga tersebut sama-sama licik dan sama-sama bermain kemanipulatifan. Kalau saya berbicara terhadap poin berikutnya, bisa saja manusia yang pernah mengabaikan diri kamu mencari pihak ketiga atau pihak lain untuk mengubah kehidupan dia. Untuk mengubah kehidupan dia menjadi stabil,
mencari seseorang yang bisa dimanfaatkan. Begitu juga pihak ketiga. Makanya kartu pertama ini saya katakan situasi pertengkaran. Pertengkaran karena memang dari salah satu pihak tidak stabil keadaan keuangannya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah terhadap posisi energi kamu, yang dimana kemunculan kartu ini bisa saya rasakan pemikiran kamu untuk saat ini memperjuangkan satu hal, di mana ketika diri kamu memperjuangkan satu hal membuat pemikiran kamu terkuras habis, membuat kehidupan kamu tidak nyaman. Ada satu hal yang sedang kamu perjuangkan, bisa saja berkaitan terhadap aset, bisa saja berkaitan terhadap keuangan, bisa saja berkaitan perihal anak atau perihal keputusan perceraian. Kamu memperjuangkan tersebut karena kamu tidak terima apa yang kamu perjuangkan jatuh terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan. The Devil memperjuangkan sesuatu hal walaupun kondisi diri dia tidak nyaman dan sangat sakit. Ini dia Wage. Sesak napas aku. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, hubungan perselingkuhan itu, ada salah satu pihak yang sedang sakit-sakitan atau bagaimana, saya tidak tahu. Karena energi dari salah satu pihak sangat kuat untuk memberitahukan bahwasannya saya menyesal, saya menyadari bahwasannya hubungan ini hanya bersifat materi, bukan bersifat perasaan. Ini Dewa Ge. Pertengkaran terhadap hal yang disembunyikan menimbulkan kondisi ketidaknyamanan dan membuat orang berada di dalam situasi penyakit. Penyakit. Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Unsur tanah dan unsur air saling sinkron, tetapi tidak satu pemikiran, tetapi menikmati perselingkuhan tersebut. Awal mulanya menikmati karena apa yang dicari sesuai dengan tujuan, tetapi akhir-akhirnya, ujung-ujungnya tidak lagi dinikmati karena manusia tersebut dengan pihak ketiganya bertengkaran. Tanah dengan air, Wage. Awal mulanya saja bahagia, manis. Ujung-ujungnya satu pihak tersakiti, toh mengarah terhadap diri kamu. Toh kembali terhadap diri kamu. Kurasa ini manusia keturunan Raja Fi'aun, bukan Firaun. Fi'aun, Wak geng, bukan Firaun. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Coin. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini yang terdiri dari angka 9. Kalau saya mencoba dari posisi Feng Shui-nya, Feng Shui
Feng Shui. Angka 9, angka yang tidak dapat ditebak dan angka dari segala angka. Kenapa saya mengatakan angka 9 tidak dapat ditebak? Kemungkinan ada suatu keberuntungan yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini. Keberuntungan yang sedang kamu tunggu-tunggu. Bisa saja berkaitan terhadap pekerjaan kamu, bisa saja terhadap keputusan yang selama ini kamu tunggu-tunggu juga. Bisnis, agar deal, penjualan aset, agar deal, keputusan perceraian, jatuh terhadap diri kamu untuk hak asuh anak. 9 koin tidak kamu duga-duga akan mengarah terhadap diri kamu. Saya hanya menarik dari posisi Feng Shui-nya, bukan dari sisi lain. Angka 9, wah geng, penutup dari segala angka. Tidak terduga, tidak masuk akal, tetapi mencoba dimasukkan terhadap keberuntungan. Ini dia wak geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Knight of Wands. Kalau saya mengarah terhadap posisi manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja saya kategorikan manusia tersebut sangat bodoh. Kenapa saya mengatakan sangat bodoh? Karena mengambil satu keputusan secara gegabah untuk meninggalkan diri kamu, padahal diri dia menyadari materi dialah yang dimanfaatkan. Dia pergi bahagia apa segala macam terhadap pihak ketiga, ternyata bertengkar, wah geng. Mungkin diri kamu bertanya, kenapa sih kak di dalam kartu kakak selalu mengatakan inilah karma lah, apalah. Pasti diri kamu bertanya-tanya. Coba kamu cari tahu secara detail. Apa yang kamu lihat secara formalitas belum tentu menggambarkan situasi batin dari manusia yang pernah kamu fokuskan dan batin dari pihak ketiga tersebut. Apa yang kamu lihat secara formalitas belum tentu menggambarkan kebahagiaan. Kalaupun diri kamu melihat mereka bahagia, itu hanya memicu diri kamu agar diri kamu bisa terpancing. Itu hanya memicu posisi energi kamu agar tidak stabil, agar tidak nyaman. Pikir secara logika. Apakah diri kamu terpancing? Itu dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, raja di atas raja, ratu di atas ratu, yang dahulu memiliki sesuatu hal yang bisa dibanggakan, yang dahulu memiliki kekuasaan yang bisa dibanggakan. Untuk saat ini, kekuasaan tersebut justru memberikan diri dia dampak negatif. Kekuasaan itu telah disalahgunakan. Kekuasaan itu sudah dicampur adukan dengan kebodohan dia. The Emperor, kestabilan dia terganggu untuk saat ini. Kestabilan itu, wak geng, bisa saja berkaitan terhadap batin. Kestabilan itu bisa saja berkaitan terhadap energi dia. Ini dia, The Emperor, raja di atas raja, ratu di atas ratu.
yang sangat bergelimang harta, yang sangat bergelimang kemewahan. Tapi muncul pihak ketiga untuk menikmati kemewahan tersebut. Hadir pihak ketiga secara kasat mata seperti jalangkung. Tahu jalangkung? Datang tidak dijemput, pulang tak diantar. Datang tiba-tiba, menikmati kemewahan yang dimiliki oleh raja dan ratu ini, ikut nimbrung. Raja dan ratu tertarik sama pihak ketiga ini. Tertarik sama pihak ketiga memanfaatkan. Itulah kebodohan raja dan ratu tersebut. Ketika diri dia menyadari kemewahan tersebut tidak lagi dia rasakan, mulai pemikiran yang jernih. Menyadari, bodoh bukan? Itu dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Eight of Swords. 8 pedang mengikat satu orang. 8 pedang tersebut sangat tajam. Sangat-sangat tajam. Membuat salah satu pihak menerima tekanan. Membuat salah satu pihak mendapatkan kebuntuan. Dari beberapa kartu yang saya bukakan ini, Wak Geng, apabila diri saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, sebenarnya pihak ketiga bukan mencari perasaan dia. Bukan. Tidak mencari perasaan manusia yang pernah kamu prioritaskan. Pihak ketiga hanya untuk senang-senang doang. Pihak ketiga hanya mendapatkan kemewahan. Pihak ketiga hanya mendapatkan kestabilan. Itulah kebodohan manusia yang pernah kamu fokuskan. Mengambil satu keputusan yang secara gegabah meninggalkan diri kamu untuk saat ini. The devil, iblis, Wak Geng. Penyakit tidak nyaman. Kita lihat kartu terakhir. Wow, The Tower. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah. Berlambangkan 3 zodiak kembali. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Tower. The Tower ini sedang dinikmati oleh manusia tersebut. Sedang dinikmati oleh manusia tersebut. Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas bagaimana posisi gambar yang ada di kartu saya ini. Kehancuran, kebangkrutan, kemiskinan. Ini Dewa. Jadi untuk saat ini, diri kamu jangan menyimpan rasa dendam. Jangan menginginkan rasa kesakitan hati kamu itu kamu balaskan. Semakin kuat diri kamu mengharapkan situasi karma agar jatuh terhadap diri dia, itu tidak akan pernah dijawab oleh Sang Pencipta dan dijawab oleh Sang Alam Semesta. Pasrahkan saja, serahkan saja semua segala sesuatu itu terhadap Sang Pencipta. Biar alam semesta yang akan memutarbalikkan kehidupan dia. Biar alam semesta yang memutarbalikkan kehidupan kamu. Mungkin untuk saat ini diri kamu bersedih. Kita tidak tahu sehari atau 2 hari ke depan diri kamu bahagia. Mungkin untuk saat ini manusia yang pernah kamu fokuskan lagi bahagia-bahagianya terhadap pihak ketiga. Tetapi kita tidak tahu sejam, 2 jam, 3 jam bagaimana permainan alam semesta untuk memutarbalikkan. Makanya saya mengatakan, selalu mengatakan, daripada diri kamu fokus terhadap perasaan kamu yang tersakiti, fokus untuk membangkitkan kehidupan kamu menuju kehidupan yang lebih baik.
Ingat, kamu memiliki beban. Ingat, kamu memiliki tanggung jawab. Itu yang seharusnya kamu pikirkan daripada diri kamu memikirkan orang yang tidak layak untuk dipikirkan. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.